Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik dan juga kesehatan di masa pandemi saat sekarang ini. Salawat beri dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan langsung saja memulai pidato saya yang berjudul Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai arti setiap warga negara dalam kehidupan menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam rangka mencapai daya saing bangsa, kesejahteraan, dan keadilan baik lahir maupun batin. Pemahaman implementasi Pancasila diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita langsung saja membahas implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menghendaki setiap warga negaranya untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Beberapa pedoman yang dapat dilakukan warga negara yaitu: 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalani ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Baiklah, kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap warga negara, untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak, serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Implementasi sila kedua antara lain yaitu: yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama umat manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Baik, kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Implementasi sila ketiga merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain sebagainya yang berada di wilayah Indonesia. Butir-butir implementasi sila ketiga antara lain yaitu: yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta bangsa dan tanah air. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi sila keempat memiliki makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan oleh cara bermusyawarah. Butir-butir implementasi sila keempat yaitu: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab
menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jadi, pada sila keempat ini sangat diperlukannya musyawarah dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Masuk ke sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sila kelima ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila kelima antara lain yaitu: yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersikap boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan umum. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Yang kesebelas, menghargai karya orang lain. 12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Baiklah teman-teman semua, itu saja pidato yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.